Saya di sini mau menjelaskan cara pemasangan power ampli ZK3002 secara orang awam yang minim peralatan atau budget. Mungkin nggak ada solder, nggak ada voltmeter atau kayak alat elektronik lah pokoknya, yang biasanya suka ingin tahu soal gimana sih cara ngerakit power ampli ya. Bagusnya yang gimana sih ya, kalau buat orang awam ya rekomendasi pilih ZK3002. Ini yang versi OM atau apa gitu pokoknya. Kalau yang Wuxi kan ada stikernya, belakangnya ada tulisan Wuxi. Nah ini power ampli saya pakai buat 2.1, 2 stereo, yang satu stereo, yang satu subwoofer. Saya BTL dan tegangan daya dari SMPS. Nah, buat yang orang awam pasti nggak bingung mau apa nyambung kabel, kok kabelnya ini tegangannya kok CT plus main CT. Nah di sini kan ya sekarang saya ya belum tahu namanya elektronik, namanya juga ya sama-sama orang awam lah, cuman rasa ingin tahu, penasaran gimana sih rakit power ampli sendiri. Nah, kayak gitu. Ini kan tegangannya CT, main CT plus CT simetris. Sedangkan di sini inputnya di DC. Kalau orang kan biasanya dikasih kapasitor plus main, kapasitor baru ground ke ground, terus kapasitor dari plus dan main masuk ke plus, kayak gitu kan. Kalau dibilang sih nggak usah pakai kapasitor, kita hitungan apa dari SMPS ini sendiri aja. Kalau misal ini kan saya pakainya 45 volt 15 ampere. Nah jadi kalau misal
ini dibuat DC, kita ambil yang plus sama ground, soalnya kan ini ampli ZK 3002 daya maksimum kan 50 volt, antara 50 volt mentok di 53 volt. Nah sedangkan ini kan 45 volt. Semisal ini tak buat plus sama min, maka tegangan ini jadi kali 2, 45 kali 2 jadinya 90 volt. Maka kalau disambungin ini yang groundnya tak taruh di main, ini ampli akan meletus kayak gitu. Nah, kalau bisa SMP-SMP nya beli yang 24 volt. Jadi kalau 24 volt di plus, 24 volt di min sama dengan 24 kali 2, 48 masih masuk. Nah dari ampernya sendiri, kalau misal dibuat plus dan ground di nolnya, maka ampernya jadi dibagi 2. Ini kan 15 ampere, jadi kalau dibagi 2 jadi 7,5 lah kira-kira. Kalau misal kalian nggak punya voltmeter atau ya buat pengukur volt ampere kayak gitu, ya dihitung dari tegangan SMS itu sendiri. Nah kalau bisa cari yang non CT. Non CT itu cuman tegangan plus dan min saja. Itu lebih baik, maksudnya lebih mudah lah rangkaiannya. Cuman ya jarang ada yang mungkin bisa custom dari di tokonya, atau ya di toko online bisa, terserah. Yang penting tegangan DC, non CT, non simetris. Nah ini kan saya SMPS beli di online di Shopee, maka ini ya mungkin aku nggak tahu kalau ini bisa di custom, cuman ya namanya orang awam asal beli pengen tahu, ternyata kok beda harusnya kayak gitu. Ini ada ekstrak 15 volt buat tone control sub sama stereo di jumper, dari sini masuk ke sini. Terus ini buat kipas 12 volt, ya gitulah, tinggal ngikutin jalurnya. Ini sub di BTL di jumper ini. Nah buat saklar, ini belakang saklar aku pakainya yang 2 kaki, lebih gampang. Kalau 3 kaki mungkin kalau orang awam biasa yang belum tahu, cuman pengen tahu, terus agak males aja, pengen belajar cuman pengen tahu, pengen nyoba. Nah disarankan cari yang
2 kaki saja, jadi cuman dari listrik dimasukin sini yang plus, yang listriknya, terus masuk ke listrik. Ini listrik netral di losin aja langsung ke listrik. Kalau listrik sih setauku bolak-balik juga nggak apa-apa, cuman kan kebanyakan orang kan yang diputus itu yang listriknya, yang netral dibiarin loss kayak gitu. Nah, untuk output input dari RCA masuk ke stereo, dijumper ke sub. Ini ada sub, high, mid, low volume. Yang kemarin saya cek sound, subnya tuh kebalik ternyata. Yang sini volume sub, sini frekuensinya. Yang kemarin saya cek sound sub, padahal ya volume HP saya 90%. Yang di sini tune control cuman segini doang. Di pukul jam 9 itu udah blur ya, soalnya di speaker 15 in dan wattnya cuman 350 Elson, jadi nggak bisa aku geber sampai pol. Itu udah enak banget udah segini. Nah, buat speakon saya jumper plus 1 plus 2 tak jumper ya seperti biasa kayak yang lain-lain. Di sini sudah ada tulisannya plus 1 plus, bawahnya 2 plus, terus samping 1 main 2 main kayak gitu. Saya pakainya sekun, jadi kalau misal ada trouble atau kayak gimana gampang dicopot kayak gitu, daripada solder harus nyopot pakai solder kayak gitu. Nah, gitu aja sih. mungkin kalau buat orang awam mungkin bisa paham ya, tergantung ini masuknya di daya berapa. Kalau misal ekstraknya cuman 12 volt, gak ada ekstrak 15 volt. Ini kan ada ekstrak 15 volt sama 12 volt. Kalau biasanya ada yang jual tuh cuman ini aja buat kipas, 15 voltnya nggak ada, karena malas aja buat ngasih step up buat ya. Aslinya ini bisa buat 12 volt, cuman kayak lebih enak aja sih, biar nggak misah kayak gitu kan. Di sini harus ke kipas, fan kipas, terus nanti kalau misal disambung ke sini, soalnya ini kan tegangannya tuh CT simetris, sedangkan DC nanti harus pakai inverter
harus pakai inverter DC ke CT, harus dibagi, entah tuh ngasih kapasitor buat mindah tegangan DC ke CT non CT ke CT, ribet lah ya, nyarinya yang ada ekstrak 15 volt CT, jadi enak buat ya gitu aja sih. Ya mungkin kalau videonya agak ribet, agak panjang, ya bukan panjang sih, kalau misal kurang dipahami ya mohon maaf, orang saya juga masih awam, masih ya cuman mau ya pokoknya mau ngasih tahu buat orang-orang yang pengen buat, cuman minim budget, minim peralatan, terus cuman pengen ngerakit juga kayak gitu, nggak tahu dayanya, nggak tahu voltmeternya, nggak punya pengukurnya. Nah aku jelasin kayak gitu, mungkin semoga bisa dipahami lah buat orang awam. Kalau buat orang yang udah profesional ya mohon maaf, ini cuman buat orang-orang yang nggak paham dasar, cuman pengen tahu kayaknya ngerakit sendiri enak ya, kayak punya sensasi sendiri lah kalau buat rakit sendiri kayak gitu ya. Cuman segitu aja. Jangan lupa subscribe, like ya. Kalau ada yang pengen bertanya atau ngasih saran bisa komen, ngasih support lah ya. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.